Pak Luo, hanya menepuk pantatmu. Kau berani-beraninya memukul orang. Aku paling benci orang-orang sepertimu, mahasiswa sok pintar. Kalian pikir karena sudah sekolah beberapa tahun jadi kalian hebat, sekarang juga pergi dari sini. Kau bisa menyuruhku pergi, tapi berikan gajiku bulan ini. Cih, masih mau gajimu. Aku tidak membuatmu membayar ganti rugi kerugian emosional Pak Luo. Itu sudah bagus. Pak Gu, Kinyuan punya banyak gadis muda yang cantik, aku mau yang bersih. Lebih baik mahasiswa. Tapi bagaimana dengan nenek Gu? Bapak, apakah aku cocok? Aku bersih kok. Tolong pertimbangkan aku. Shen Qingli, kau gila. Kau tahu siapa yang kau sentuh ini. Cepat singkirkan tangan kotormu. Kenapa harus dia? Shen Qingyan, dengan kemampuanmu yang seperti ini, berani-beraninya menantangku bertanding. Jangan banyak bicara, kalau kau jantan, buktikan di lapangan basket. Tapi kali ini, bagaimana kalau kau kalah lagi? Aku berikan adikku padamu. Adikmu masih di bawah umur kan? Kau benar-benar tidak punya hati. Adik kecil, lebih baik kau anggap saja aku kakakmu. Bawa dia ke hotel, bersihkan dia. Baik? Tidak kusangka bertemu Gu Heng lagi dalam situasi seperti ini. Nona, ayo ikut aku. Aku pernah berpikir dengan polosnya bahwa suatu hari nanti aku akan berdiri sejajar denganmu. Tapi melihat keadaan sekarang, hari itu tidak akan pernah datang. Sudah bersih. Kemarilah. Mendekatlah. Apa yang kamu kenakan? Bajuku semua basah, aku tidak punya ganti. Ini kemejaku. Ternyata itu rencanamu ya. Nyalimu besar juga. Tidak mau dilanjutkan? Tuan Gu, aku Tidak pakai pakaian dalam. pakaian dalamku basah. Sangat gugup. Bisakah dilanjutkan? Tuan Gu,
Kenapa tidak tidur lebih lama? Aku masih harus pergi bekerja paruh waktu. Mau berapa? 5 semalam 100 juta rupiah. Apakah itu terlalu banyak? 10 juta. Hmm, 10 juta? Tuan Gu, Tambahkan aku sebagai teman, nanti aku transfer. Tuan Gu, kalau begitu aku permisi dulu. Tunggu. Tenang saja, aku tidak akan mengganggumu lagi. Urusan selesai, meskipun bertemu lagi di luar. Aku akan minta sekretaris Lin mengantarmu pulang. Kenapa uangnya belum ditransfer juga? Bu Guru Shen, kenapa lehermu merah-merah begitu? Bu Shen, mengapa lehermu merah-merah begitu? Mungkin aku alergi? Sudah punya pacar ya? Kakakmu ini sudah berpengalaman loh. Ini alergi atau cupang, masak aku tidak tahu. Kamu cantik dan kamu sendirian, jika ada masalah tidak ada yang membelamu. Sekarang kamu sudah punya pacar, ada juga yang melindungimu, jadi aku tenang. Silakan kembali bekerja. Bukan begitu kartu bank aku. Mendekatlah. Aku datang untuk mengambil kartu bank. Aku masih ada pekerjaan sore ini. Setelah mengambilnya, aku akan pergi. Pak Gu, aku tidak punya banyak waktu. Ada apa? Pak Gu, apa yang Bapak lakukan? Apa kamu lupa yang kuajarkan tadi malam? Lupa? Yang kuajarkan padamu semalam. Lupa? Uang semalam kau belum berikan padaku. Sekarang transaksi kita sudah selesai. Pak Gu, tolong jaga sikapmu. Badanmu panas sekali. Kau demam. Mungkin sedikit. Semalam kita tidak melakukan pencegahan. Aku sudah mengatur dokter untukmu. Biarkan dia memeriksamu. Sekalian memberimu obat. Tidak perlu, aku sudah minum obat. 10 juta rupiah, bisakah kau memberikannya padaku? Tetap di sini dan biarkan dokter memeriksamu. Bengkak. Nona Shen, kondisi tubuhmu sangat lemah. Kau harus makan tepat waktu untuk 3 kali sehari, kombinasi sayur dan daging, nutrisi yang lebih sehat, dan pastikan waktu tidur yang cukup. Aku demam. Apakah karena kehujanan tadi malam? Kondisi tubuh Anda lemah, dan tadi malam adalah malam pertama hubungan intim Anda, lalu ditambah kehujanan. Selama Anda merawat tubuh Anda dengan baik, hal ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Masa depan? Mana ada lagi masa depan?
Sudah kau pikirkan baik-baik? Mau ikut denganku? Apa yang dia maksud dengan ikut adalah menjadi simpanannya. Lihat aku. Jawab dengan serius. Lily, kau memutari jalan sejauh ini setiap hari untuk datang ke gedung sekolah menengah atas hanya untuk melihatnya sekilas. Apakah itu sepadan? Aduh, dia adalah bang dayaku. Asalkan aku bisa melihatnya sekilas, dayaku sudah terisi penuh. Kau, mau tidak? Gu Heng, aku tidak bisa salah lagi. Tidak. Jika kau melihatku lagi nanti, ingat, menjauhlah. Tuan Gu, tenang saja. Jika bukan karena kartu bankku tertinggal di hotel, aku tidak akan datang menemuimu hari ini. $10. 200 juta rupiah. Ini pemberiannya. Nona, tanpa didampingi orang, Anda tidak diizinkan masuk ke gerbang utama grup Xiao Yue kami. Memblokir aku. Lily, kamu makan bakpao lagi ya? Makan bakpao praktis. Yuan-yuan mau. Bakpao ini kering sekali. Cepat minum susu kedelai ini. Tahukah kamu hari ini siapa yang datang untuk mengajar kita? Bukankah Profesor Jiang? Kalau si tua itu, Profesor Jiang. Apa mungkin aku masih bertanya padamu? Aku dengar yang mengajar kita hari ini adalah profesor tamu di kampus kita, Gu Heng. Dia itu di industri IT, tokoh terkemuka termuda, CEO dari Xiao Yue Group. Gu Heng itu tidak hanya kaya tapi juga tampan, benar-benar impian jutaan gadis. Aku pernah lihat fotonya, lebih tampan dari primadona kampus yang mengejarmu itu. Terutama saat dia memakai kacamata, dia benar-benar dewa yang terlihat suci. Suci? Menurutku dia hanyalah munafik. Lily, kamu bicara apa? Kalian bisa memanggil aku Profesor Gu, atau juga bisa memanggil namaku langsung. Lagi pula, usiaku juga tidak terlalu jauh berbeda dengan kalian. Pak, apakah Bapak sudah punya pacar? Pak dosen, apakah Bapak sudah punya pacar? Pertanyaan ini setelah kelas berakhir akan aku jawab untuk kalian. Sekarang, kita hanya membahas ilmu ekonomi. Jari Gu Heng yang panjang dan kuat, entah perempuan mana yang seberuntung itu bisa mendapatkan pria sesempurna ini. Lily, kenapa wajahmu memerah begitu? Di dalam kelas terasa sangat panas. Mari, pertanyaan ini akan aku minta seorang mahasiswa untuk menjawab. Mahasiswi di baris kelima tengah, yang mengenakan baju putih. Silakan jawab. Saudari, siapa namamu? Shen Qingli. Suaranya pelan sekali. Apa sarapanmu kurang kenyang? Shen Qingli. Saudari Shen Qingli, apakah kamu setuju dengan pendapat yang baru saja aku kemukakan? Setuju. Benarkah?
Menurutmu, manusia hanyalah budak uang. Seseorang, demi mendapatkan uang, bisa mengorbankan segala hal yang paling ia hargai. Aku jadi penasaran, Saudari Shen Qingli, apa yang rela kamu korbankan demi uang? Apakah itu kerja keras, keringat, atau mungkin bahkan moralitas? Ini si Shen Qingli. Kelihatannya sehari-hari baik dan berprestasi. Kenapa dia jadi orang seperti itu, ya? Tentu saja tidak semua orang bisa seperti Miao Yin kita, cantik dan baik hati. Dia, Shen Qingli, hanya mengandalkan parasnya yang lumayan. Siapa tahu apa yang dia lakukan di belakang, hal yang memalukan. Siswi Shen Qingli, lain kali jangan melamun di kelasku. Silakan duduk. Kita lanjutkan. Profesor Gu Heng, di mata Anda, apakah aku orang yang seperti itu? Lily, kamu dan Profesor Gu Heng sudah saling kenal dari dulu ya. Kenapa kau bertanya seperti itu? Aku merasa suasana di antara kalian saat kelas terasa aneh. Jangan bilang, kalau dilihat dari samping, wajah Profesor Gu Heng benar-benar mirip dengan kakak kelas yang kau sukai diam-diam saat SMP. Nuan, kau terlalu banyak berpikir. Dia hanya pernah meminjamkan uang kepadaku. Aku sudah membayangkan seluruh adegan CEO arogan jatuh cinta padaku. Wanita, utangmu padaku, bayarlah dengan tubuhmu. Hei, jangan bicara omong kosong. Uang itu harus kukembalikan padanya. Bukankah itu Shen Miaoyin yang dulu kamu kalahkan habis-habisan di pemilihan gadis kampus? Mengapa Profesor Gu membiarkannya naik mobil? Citra Profesor Gu di hatiku sudah hancur. Tak kusangka sama seperti mantan pacarku, begitu melihat perempuan penggoda langsung tak bisa berpaling. Lily, lihat, Shen Miaoyin belakangan ini memamerkan tas bermerek juga perhiasan. Sepertinya benar-benar sudah menempel pada orang berpengaruh. Lelaki brengsek. Kemarin dia masih menanyakan apakah aku mau ikut dengannya. Hari ini sudah mencari gadis muda lain. Kapan ada pria tampan yang benar-benar peka dan mau menghamburkan uang untuk Lily kita? Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada orang lain. Saat ini aku tidak punya tenaga untuk memikirkan hal-hal itu. Aku hanya berharap bisa mencari lebih banyak pekerjaan paruh waktu agar bisa melunasi biaya medis kakakku. Kudengar Nameless City sedang mencari pemain piano, tetapi sepertinya untuk shift malam mungkin lebih kacau dibanding Kinyuan. Mereka membayar berapa? Sepertinya sekitar 4 juta rupiah per malam. Aku akan menghubungi perekrut mereka. Nona Shen, permainan pianomu cukup bagus. Kami akan membayar setengah honor lebih dulu. Nanti setelah pertunjukan malam ini selesai, baru kami lunasi sisanya. Terima kasih Pak Manajer. Aku permisi ke kamar kecil dulu. Nona tunggu dulu. Tolong beri jalan. Tidak bisa begitu. Kamu sudah menerima uangnya, masih mau ingkar? Kapan aku mengambil uang kalian? Kau pikir hanya menekan beberapa tuts piano sudah pantas dibayar 2 juta rupiah? Kenapa malah kamu? Aku akan mengembalikan uangnya. Berilah jalan. Salahmu sendiri, adik, karena wajahmu terlalu menarik. Kau kira setelah berhenti dari Kinyuan, aku akan melepaskanmu. Malam ini temani aku baik-baik. Buat aku puas, maka bisa saja aku memberimu uang lebih. Lepaskan aku. Lepaskan. Ternyata kau memang gadis yang berani, tapi sikapmu yang seperti ini sangat kusukai, mengejutkan. Hahaha. Bos, orang itu akan datang ke kota hiburan malam ini juga. Kita baru pertama kali datang ke ibu kota. Sebaiknya jangan membuat masalah besar. Kalian bawa dia ke mobilku dulu. Nanti saja. Aku akan menikmatinya perlahan-lahan. Bagaimana kalau dia melawan? Ikutlah mereka dengan patuh. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin kau bisa hidup sampai besok. Bos pergi sendirian, apakah akan ada masalah? Masalah apa yang bisa timbul? Seberapa besar pun kekuasaan Gu Heng di ibu kota ini, dia tidak akan berani membunuh orang. Berhenti. Jangan biarkan dia kabur.
Jika kau melihatku lain kali, ingatlah untuk menjauh dariku. Pak Gu, kami sedang mencari seorang wanita. Dia memukul bos kami. Kami sedang memberinya pelajaran. Wanita? Luo Jengde selemah itu? Benar, bos kami sudah marah selama beberapa hari. Dia tertangkap. Ini adalah jalur rahasia di Nightless City. Tidak ada yang bisa keluar tanpa dipandu. Itu benar-benar khayalan. Cepat menyingkir, jangan menghalangi jalan Pak Gu. Pak Gu, silakan. Pak Gu, maaf sudah membuang waktu Anda, maaf. Tuan Gu, aku tidak mau ikut mereka. Lihatlah dirimu. Wanita macam apa kau? Masih berani dekat-dekat dengan Pak Gu. Tuan Gu, Jika aku membantumu, apa yang akan kudapatkan? kamu mau apa? Orangnya, aku yang ambil. Menangis diam-diam. Pengecut, lain kali, jangan sembarangan datang ke tempat seperti ini. Aku datang karena aku mencari pekerjaan paruh waktu bermain piano di sini. Ini di dalamnya ada apa? Ruang istirahat. Masuk dan tunggu aku. Atau kamu bisa pergi sendiri sekarang. Mengapa Rp500.000 dikembalikan? Sesuai kesepakatan saja, aku menghubungimu. Tapi ternyata kamu memblokirku. Jadi, aku harus menghubungi bank. Kemarin sore, ketika aku mencarimu, aku belum melihat transferan uang Rp500.000 itu. Makanya aku berbicara seperti itu padamu. Pekerjaan ada di mana-mana. Kamu sangat butuh uang. Terakhir kali kamu menemuiku juga karena uang. Kamu mau uang? Aku bisa memberikannya padamu. Merasa Rp500.000 terlalu banyak? Kamu bisa melakukan beberapa kali lagi. Apa yang kamu lakukan malam itu? Shen Qingli. Aku sangat suka kau. Berhubungan intim denganku. Aku tidak suka. Kenapa? Apa aku menyakitimu? Bukan hanya kamu yang kesakitan. Jangan. Alasannya? Uang semacam ini, aku sudah cukup mendapatkannya sekali saja. Lagi pula, Profesor Gu bukannya pernah bilang saat mengajar, bahwa seseorang tidak boleh demi uang melepaskan moral dan harga dirinya? Kau marah? Aku sudah memperingatkanmu terakhir kali. Lain kali jika bertemu denganku, menjauhlah. Kali ini, kamu yang mendekatiku. Tadi kau tanya apa yang kuinginkan? Aku ingin dirimu. Tadi kau bertanya apa yang kuinginkan. Aku menginginkanmu. Tidak harus aku, cari saja orang lain. Orang lain? Kali ini memang benar aku melanggar janjiku padamu. Aku janji saat kita bertemu lagi, aku pasti akan menjauh darimu. Dan apa yang kupinjam darimu?
akan kubayar lunas di kemudian hari. Aku ini orangnya. Tidak suka orang lain berutang budi padaku. Apapun yang kau pinjam dariku, akan kutagih sekarang juga. Sudah kubilang. Jangan. Ini yang terakhir kalinya. Tuan Gu, bibir Anda. Luo Zhengde masih menunggu di kamar. Bagaimana? Suruh dia tunggu. Antar ke Universitas Jingda. Ini. Tuan Gu tidak suka bau-bau yang tidak jelas, jadi mobil yang biasa beliau tumpangi berbau parfum, sedang dicuci. Tuan Gu memiliki sifat sangat menjaga kebersihan. Harus yang bersih, lebih baik mahasiswa. Aku menginginkannya. Aku tidak mau. Sejak kau naik mobil, kau menatap kotak ini sudah lebih dari sekali. Kau menginginkannya, tapi aku tidak bisa memberikannya padamu. Pak Gu, apakah Bapak melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin? Biasanya pemeriksaan dilakukan 6 bulan sekali. Namun, tahun ini Pak Gu terlalu sibuk. Jadi, pemeriksaan kesehatan selalu tertunda sampai sekarang. Tetap saja harus diperiksa secara rutin. Ada siswi di kelasku yang melakukan aborsi. Dan juga ada yang sakit. Mereka sakit, apa hubungannya denganku? Kau yang sakit. Aku tidak sakit, aku sangat sehat. Aku hanya mengingatkanmu. Entahlah. Besok kau ikut aku untuk pemeriksaan kesehatan. Aku? Ya, aku baru bisa tenang setelah kau diperiksa. Aku bisa jalan kaki pulang sendiri. Lain kali jika bertemu lagi, dengan preman seperti Luo Zhengde itu, kau bisa menamparnya beberapa kali lagi. Di luar, kau harus menjaga dirimu baik-baik. Jika ada masalah, kau bisa menelepon polisi, juga boleh mencariku. Terima kasih. Dia tiba-tiba bilang badannya tidak sehat. Apa maksudnya itu? Pak Gu, Nona Shen sepertinya tahu Anda pernah berinteraksi dengan Shen Miaoyin. Mungkin dia salah paham? Aku hanya mengajak Shen Miaoyin makan malam dengan ibuku. Dia salah paham. Shen Miaoyin sepertinya di platform media sosial mengunggah beberapa postingan yang menyindir, beri dia sejumlah uang. Aku juga akan menjelaskan kepada ibuku. Hal seperti ini, lain kali tidak perlu dia lagi. Baik? Pergi. Kau juga pergi. Pak Gu, bagaimana kabar Anda? Jika tidak ada hal penting, kau juga pergi. Ada. Aku selalu mengurus Haicheng Group. Tapi aku tidak punya wewenang penuh. Banyak orang tidak mau mendengarkan aku. Apakah Anda bisa memberi aku sebagian saham? Semua sahamnya milik Anda. Bagaimana kalau pembagian keuntungannya saja? Anda 7, aku 3. Anda 8, aku 2. Anda 9, aku 1. Aku juga akan memberikan kebun anggur kepada Anda. Bagaimana menurut Anda? Jika tidak bisa mengendalikan orang, apa gunanya Anda dipertahankan? Bapak Luo adalah orang yang cerdas, meskipun setiap hari menerima gaji, mengelola grup Haicheng, keuntungannya dalam setahun bisa mencapai puluhan juta. Apa yang dikatakan Sekretaris Lin benar. Perkataan aku hari ini, anggap saja aku tidak pernah mengatakannya. Tempat seperti apa itu Jing Cheng? Tindakan Anda yang tidak pantas itu, sebaiknya Anda tahan diri. Direktur Gu, aku tidak akan berani lagi di masa depan. Semua pendapatan grup Haicheng, aku menginginkan semuanya. Perkebunan anggur juga aku mau. Dan
Jangan sentuh orang yang tidak seharusnya disentuh. Mengerti, mengerti. Tidak disangka orang seperti Gu Heng ternyata menyukai gadis yang seperti itu. Pantas saja wanita-wanita seksi ini tidak menarik perhatiannya. Kebetulan sekali, siswa Sen. Anda mau kemana? Biar aku antar? Tidak perlu, aku sendiri saja. Tidak apa-apa, aku tidak merasa kerepotan. Sungguh, tidak perlu. Baiklah. Nona Sen, aku datang menjemput Anda untuk pemeriksaan ke rumah sakit. Tidak perlu. Aku akan mencari waktu untuk pergi sendiri. Aku tidak akan merepotkan Anda. Masuk mobil. Selamat siang, Pak Gu. Siapa yang tadi bicara denganmu di gerbang sekolah? Teman sekelas, satu angkatan denganku. Dia menyukaimu. Ya, dia pernah mengejarku. Kau juga menyukainya. Kulihat kau tadi mengobrol dengannya dengan gembira. Tidak. Selamat untuk kalian berdua. Kesehatan kalian tidak ada masalah. Ini hasil pemeriksaan. Jika kalian ingin memiliki bayi, kesehatan pihak wanita harus sedikit diperbaiki. Ada sedikit anemia. Kami tidak sedang pemeriksaan pranikah. Jangan-jangan kalian baru mulai berpacaran ya? Sekarang banyak juga anak muda. Sebelum secara resmi menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih, mereka juga akan datang untuk pemeriksaan. Semua demi kebahagiaan seksual diri sendiri. Kesehatan pacarmu sangat sehat. Hanya saja, kondisi tubuhmu sedikit lemah, harus membatasi diri. Pak Gu, untuk pemeriksaan kesehatan seperti ini, dokter pribadi Anda saja sudah cukup? Anda sengaja datang ke rumah sakit umum pasti demi Nona Sen. Dokterku, dia akan meragukan keaslian hasilnya. Dengan ini, masalahnya selesai. Anda benar-benar sangat istimewa pada Nona Sen. Jangan banyak bicara. Aku akan mengambilnya. Anda benar-benar spesial terhadap Nona Shen, ya? Mungkin aku sedikit berbeda baginya. Halo? Turunlah. Tuan Gu, Anda minum alkohol. Minum sedikit saat berbisnis. Kalau kepalamu sakit, aku bisa memijatmu. Kenapa tidak tinggal di kampus? Aku mengambil cuti kuliah, jadi aku pindah keluar. Cuti kuliah. Aku sedang mengalami masalah keuangan sementara. Jadi aku cuti kuliah. Nanti kalau sudah punya uang, aku akan kembali kuliah. Malam itu kau mendatangiku dengan sukarela. Apa itu juga demi biaya kuliah? Selain itu, ada hal lain. Maafkan aku, Tuan Gu. Kau sungguh merusak suasana. Shen Qingli. Kau datang mencariku. Hanya untuk tidur denganku? Memangnya untuk apa lagi? Minta kau memijatku. Aku sudah bilang sebelumnya,
Jika Tuan Gu punya kebutuhan semacam ini, jangan cari aku lagi. Jika tidak mau, turunlah. Shen Qingli, jangan terlalu menganggap dirimu penting. Jalankan mobilnya. Bu Shen, Ya? gaji bulan lalu sudah masuk ke rekeningmu. Ah, terima kasih Kak Men. Anak-anak sangat menyukai pelajaran yang kamu berikan. Ini memang pantas kamu dapatkan. Pekerjaan paruh waktu yang kamu minta carikan tempo hari ada lowongan. Kebetulan, salah satu caddy golf sedang ada urusan keluarga dan kamu sebelumnya punya dasar di bidang ini. Jadi aku merekomendasikanmu ke sana. Kak Man, terima kasih banyak. Hal kecil saja tidak perlu dipikirkan. Halo. Qingli, aku kira kamu mau cuti semester ini. Aku kaget sekali. Kapan kamu diam-diam membayar biaya kuliah semester ini? Aku tidak membayarnya, mungkin dosennya yang salah. Mana mungkin, aku melihat sendiri bukti pembayaranmu. 20.000 yuan loh. Yang bayar itu pria usia sekitar 30-an, memakai setelan jas. Bukan kerabatmu ya? Aku tahu siapa pelakunya. Halo, Kalau ada urusan, katakan saja, aku sibuk. apa kamu yang membayar biaya kuliahku? Ya, Sebenarnya, terakhir kali kamu memintaku 5.000 yuan. Tapi uang sekecil itu tidak pantas aku berikan. Mahasiswa seharusnya tetap berada di kampus, belajar dengan baik. Jangan mentang-mentang kamu berparas cantik, lalu kamu pikir kamu bisa berada di lingkaran ini, dan tetap menjaga kehormatanmu. bukan urusanmu. Bagaimanapun juga, kamu juga kuanggap seperti setengah muridku, karena sudah kubayarkan biaya kuliahmu, pergi kuliah dengan patuh. Tidak bicara, merasa bersalah. Tuan Gu begitu sibuk, bahkan orang yang pandai membagi waktu tidak ada yang sehebat Anda, masih sempat mengurus urusanku. Suruh mereka diam. Pak Gu, kami adalah mahasiswa Universitas Jingbei. Kami benar-benar tidak tahu apa-apa. Kami mohon, biarkan kami pergi. Lain kali, kami tidak akan berani lagi. Pak Gu, mereka memang mahasiswa Universitas Jingbei. Satu tingkat pertama, satu tingkat kedua. Pak Gu, kami tidak membohongi Anda. Kami mohon, biarkan kami pergi. Suruh mereka keluar. Sekalian beritahu rektor mereka, agar lebih berhati-hati. Baik? Kalian berdua silakan. Pak Gu, mereka dibawa oleh Luo Zhengde katanya sebagai bentuk hormat untuk Anda. Dia pikir aku suka hal seperti ini. Mungkin Luo Zhengde melihat hubungan Anda dengan Nona Shen tidak biasa, jadi salah mengira bahwa Anda suka mahasiswi. Katakan padanya agar lain kali tidak sok pintar lagi. Lagi pula, hubunganku dengan Shen Qingli juga tidak ada yang istimewa. Anda membelanya dan membayar biaya sekolahnya. Itu masih disebut tidak istimewa? Apa ada jadwal kerja sore ini? Pukul 4 sore Pak Zhou dari Teknologi Bae mengundang Anda bermain golf. Bagaimana menurut Anda? Pak Zhou? Ya?
Tuan Zhou senior tahun ini memberikan posisi CEO kepada putranya Zhou Yuze. Jadi, dia sangat ingin bekerja sama dengan Xiao Yue dalam membuat chip. Baru dengan begitu kemampuannya akan diakui oleh manajemen BAE. Suruh dia menungguku di lapangan golf. Baik. Selamat siang, Pak Zhou. King Li. Ah, Kak Yuze. Tadi aku hampir mengira salah orang. Ya, Kak Yuze, sejak aku bertemu denganmu sebelum ujian masuk universitas, kamu langsung pergi ke luar negeri. Kak Yuze tidak banyak berubah ya? Aku baru kembali ke negara ini 2 hari yang lalu. Lalu ibuku bilang, kamu sempat meneleponnya. Dan sekarang kamu kembali menjadi caddy. Jujur padaku, apakah terjadi sesuatu? Kakak tadi terlalu serius. Jangan khawatir, itu hanya karena aku terlalu mengkhawatirkanmu. Pak Zhu punya banyak waktu luang mengobrol mesra dengan Caddy. King Li, tidak apa-apa, kemarilah. Pak Gu bercanda. King Li adalah adik yang sudah aku kenal sejak kecil. Mana mungkin kami mengobrol mesra. Kau pergi dan tukar tempat dengannya. Kau ikut Pak Gu. Pak Gu, King Li dia. Lindsay sangat berpengalaman. Setiap kali aku datang bermain, dia yang menjadi caddy-ku. Pak Zhou baru pertama kali datang, lebih baik mencari yang senior, pengalaman bermainnya akan lebih baik. Tapi, tujuan Pak Zhou datang hari ini, bukankah juga untuk membahas kerja sama dengan Xiao Yue? King Li, tidak apa-apa. Sekarang kamu ikut saja dengan Pak Gu, nanti malam aku jemput kamu pulang. Bagus. Mengundurkan diri sendiri. Atau aku yang bantu. Ini urusanku. Uang sekolah yang dibayarkan orang lain. Aku tidak peduli kamu pergi atau tidak, tapi uang sekolah yang kubayar, kamu harus pergi, mau tidak mau. Aku akan mengembalikannya kepadamu. Aku akan mengembalikan uang yang kamu bayarkan. Siapa yang akan mengembalikannya? Yang bermarga Zhu itu? Aku dan Kak Yuze sudah saling kenal sejak lama, bukan hubungan seperti yang kamu pikirkan. Lagi pula, aku tidak akan mengambil uangnya. Panggilanmu mesra sekali. Apa yang sudah kamu lakukan dengannya? Lepaskan aku. Shen Qingli, aku peringatkan kamu, sebaiknya kamu bersikap lebih sopan. Dalam waktu dekat, jangan sampai aku tahu apa yang kamu lakukan dengan pria lain. Pak Gu menyukaiku. Apa yang sudah kulakukan sampai memberimu ilusi seperti itu hanya karena mengurus sekolahmu? Yang aku pahami tentang hubungan satu malam adalah kedua pihak mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Aku menjual tubuhku, dan Anda juga memberikan uang. Kita sudah impas. Saat bertemu lagi, kita hanyalah orang asing. Sekarang, Tuan Gu melewati batas dan ikut campur urusanku. Bukankah itu tidak pantas? Atau mungkin, apakah Tuan Gu bersikap sepeduli ini kepada setiap siswanya? Pemahaman yang bagus. Orang asing. King Li, kamu butuh uang? Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Seandainya aku tahu, aku akan mencarimu. Uang ini akan aku transferkan padamu dulu, untuk kebutuhan mendesakmu. Tidak perlu Kak Yuze. Uang yang aku hasilkan sekarang sudah cukup, dan juga bisa menanggung biaya pengobatan kakakku. King Li, anggap saja uang ini adalah hadiah dariku karena kamu diterima di universitas. Sungguh tidak perlu. Aku bekerja paruh waktu setiap bulan, dan bisa menghasilkan puluhan juta rupiah. Tidak hanya bisa menanggung biaya pengobatan kakak, tapi aku juga bisa menabung sedikit untuk diri sendiri. King Li, kita sudah saling kenal bertahun-tahun. Apakah kamu harus bersikap canggung seperti ini? Justru karena hubungan dengan Kak Yuze ini berharga, maka hubungan ini tidak boleh tercampur uang. Baiklah. Besok kakak ada acara di Jingcheng, yaitu pesta bisnis.
Dan kebetulan kekurangan seorang pendamping wanita. Bagaimana kalau besok kamu ambil cuti, temani aku? Kali ini kamu tidak boleh menolakku lagi. Kalau tidak, aku akan sedih. Baik, kalau begitu aku akan menemani Kak Yuze. Bagus. Pak Zhu, pesta kali ini sangat penting. Apakah Anda yakin ingin Shen Qingli, seorang kedi menemani Anda hadir? Qingli sangat baik. Maaf, aku terlambat. Ada apa? Aneh, ya? Sangat cantik. Nanti kamu harus ikut aku terus ya. Adik yang penurut seperti ini. Jangan sampai lari bersama pria lain. Iya? Jangan tegang, ada aku. Bukankah ini Tuan Muda Zhou? Pak Zhou. Pak Gu, ini Pak Zhou muda. Bisnis keluarga Zhou semakin berkembang pesat selama 2 tahun terakhir. Chip wafer grup Zhou juga sudah mulai diproduksi. Kita pernah bertemu. Mengenai kerjasama, Xiao Yue masih perlu mempertimbangkannya lagi. Batch wafer terbaru grup Zhou sudah mulai diproduksi. Setelah produksi selesai, aku akan mengirimkan 1 batch sampel ke Xiao Yue. Saat itu, aku harap Pak Gu dapat memberikan saran. Kalau begitu, akan aku nantikan. Grup Zhou tidak akan mengecewakan Pak Gu. Kak Yuze, aku sedikit lapar. Hasil akhir baik. Mohon maaf. Pak Zhu baru seminggu tiba di ibu kota, sudah mencari kedi untuk menemanimu menghadiri pesta komersial. Posisinya sepertinya kurang pantas. Pak Gu masih ingat Qingli ketika dia menjadi kedi di lapangan golf. Aku dan Qingli sudah saling kenal sejak kecil. Sudah aku anggap adik sendiri. Sebaiknya Pak Gu jangan mempermainkannya. Gadis kecil ini belum makan malam. Sekarang pasti sudah lapar. Tadi, aku minta maaf. Permintaan maaf seharusnya diucapkan oleh orang yang melakukan kesalahan. Suaranya tadi terlalu pelan. Aku tidak mendengarnya. Qingli pemalu, ini pertama kalinya ia menghadiri pesta resmi seperti ini. Tolong Pak Gu, jangan mempersulitnya. Dia pemalu. Aku rasa di seluruh ibu kota, tidak banyak wanita yang keberaniannya melebihi dia. Bersenang-senanglah. Ayo. Qingli. Kamu kenal Direktur Gu? Aku tidak kenal. Apakah kamu masih ingin makan sesuatu? Ingin minum jus? Ya, Kak Yuze, kamu datang ke perjamuan ini, pasti ada banyak orang yang perlu kamu ajak bergaul. Kamu tidak perlu mengurusku, aku akan mencarimu setelah selesai makan. Baiklah. Kalau begitu, jangan sampai kamu berkeliaran. Aku akan berada di aula perjamuan. Ya. Pak Gu, ayah Anda sudah menyadari bahwa Anda menempatkan orang di sisinya. Pak Gu, Sekretaris Lin, kebetulan sekali. Nona Shen, kenapa Anda tidak ada di ruang perjamuan? Aku. Di dalam terlalu pengap, aku keluar untuk mencari udara segar. Nona Shen, Anda tidak mendengar apa-apa? Aku sama sekali tidak mendengar apapun.
Berbohong di depanku. Kau harus menanggung akibatnya. Aku hanya mendengar Sekretaris Lin berkata, ayahmu sudah menyadarinya, hanya kalimat ini. Aku benar-benar tidak mendengarnya. Sekretaris Lin berbicara dengan suara pelan, jadi aku hanya mendengar kalimat ini dengan jelas. Siapa yang memilihkan gaun ini untukmu? Zhou Yuze. Hah? Shen Qingli. Kau tahu, kau terlihat seperti apa sekarang? Seperti seorang putri. Putri? Berapa umurmu? Masih ingin jadi putri? Sekarang kau terlihat persis seperti anak di bawah umur. Gaun ini tidak cocok untukmu. Aku masih muda, jadi tidak aneh jika aku berpakaian seperti anak di bawah umur. Tidak seperti beberapa orang yang terlihat tua apapun yang mereka kenakan. Zhou Yuze tidak tua. Dia baru beberapa hari di ibu kota, dan kau sudah datang ke pesta bersamanya. Anak di bawah umur sepertimu. Sedikit dibujuk dengan kata-kata manis, dengan bodohnya akan ikut dengannya. Aku dan Kak Yuze, kami tidak memiliki hubungan seperti yang kau pikirkan. Lagi pula, dia orang yang sangat baik. Siapa yang tahu? Aku sarankan kau jangan terlalu naif. Zhou Yuze, mungkin sudah berbeda dengan dia yang kau temui waktu kecil. Anak di bawah umur. Aku akan ganti rugi gaunmu, ayo kita ganti yang lain. Ajak dia ke ruang istirahat. Tapi itu ruang istirahat, Pak Gu. Bukankah kita masih berencana? Ganti baju, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Lihat noda anggur merah di bajunya, begitu jelas. Bagaimana kalau dia bicara sembarangan dan didengar oleh Gu Heng? Kau jaga dia, suruh dia bergerak cepat. Ikut aku. Ambil ini. Ganti di ruangan itu. Cepat sedikit. Ini gaun cadangan Nona Jiang. Jauh lebih mahal daripada yang kau pakai. Tidak perlu dikembalikan. Pak Gu, baju bersih sudah aku letakkan di sini. Nona Jiang mungkin tidak tahu. Anda benci bau parfum? Keluar. Baik. Cepat keluar, cepat keluar. Kenapa kau masih belum pergi? Kau berganti pakaian seperti ini di ruang istirahatku. Apakah kau berencana mengulangi trik lamamu? Apakah itu bagus, Shen Qingli? Aku hanya masuk untuk mengganti pakaian. Gaunku kotor. Asisten Nona Jiang yang membawaku masuk. Aku tidak tahu ini adalah ruang istirahatmu. Jiang Lu? Dia menumpahkan anggur merah ke gaunku. Kemari. Aku akan segera ke sana setelah berpakaian. Bisakah kau berbalik dulu? Di mana Zhou Yuze? Dia ada urusan. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Maksudmu, kartu itu diberikan oleh asisten Jiang Lu? Mana kartunya? Sekarang aku boleh keluar, kan? Sangat kotor, kau masih memakainya. Gaun yang diberikan oleh Nona Jiang, aku tidak akan memakainya.
Lepaskan gaunnya. Aku menyuruh sekretaris Lin membelinya sesuai ukuranmu. Ya, Tidak perlu repot-repot seperti ini. aku menyuruhmu melepasnya. Kamu masih memakainya. Sebegitu tidak relanya pemberian Zhou Yuze. Kau, bisakah kau berbalik atau keluar? Apa perlu membiarkan kakak Yuzemu datang sendiri untuk membantumu mengganti pakaian? Aku dan Kak Yuze tidak ada apa-apa. Mengapa kau selalu tidak percaya? Lalu kenapa? Kamu menolakku. Kau punya banyak wanita, kau tidak akan kekurangan hanya karena tidak ada aku? Siapa yang memberitahumu? Aku sendiri yang melihat dan mendengarnya. Hari itu aku melihat Shen Miaoyin masuk ke mobilmu. Karena masalah biaya sekolah, aku meneleponmu. Aku juga mendengar ada suara seperti itu darimu, suara dua gadis. Kau punya banyak wanita, mengapa kau tidak mau melepaskanku? Memakai parfum apa? Aku tidak punya uang untuk memakai parfum. Lalu mengapa? Setiap kali aku bertemu denganmu, aku selalu ingin mendekatimu. Apa yang sebenarnya telah kau lakukan padaku? Aku jelas-jelas tidak melakukan apapun, itu masalahmu sendiri. Lepaskan aku. Aku bisa melepaskanmu. Cium aku. Sama seperti malam itu. Aku tidak mau. Shen Qingli, kau berutang budi padaku. Aku akan membayarnya, selama aku bisa melakukannya. Sekarang ada. Ganti yang lain. Baiklah. Kalau begitu aku akan menciummu. Kau bersio anjing ya, suka sekali menggigit orang. Gup. Biar aku bantu menggantinya. Aku akan melakukannya sendiri. Pak Gu, Nona Jiang datang mencari Anda, katanya ingin meminta maaf kepada Anda. Apa yang Jiang Lu lakukan mencariku? Mungkinkah Nona Shen ada di dalam? Nona Jiang memintaku untuk bertanya kepada Anda, apakah ia tadi salah bicara sehingga membuat Anda marah? Masalah yang membosankan seperti ini, kau juga datang mencariku. Suruh dia kembali ke aula perjamuan. Baik. Pak Gu, pakaian Anda. Carikan aku satu set pakaian bersih lagi. Gadis yang kubawa hari ini adalah gadis yang kau sukai. Qingli, kenapa kamu ganti baju? Aku heran kenapa aku tidak melihat adik manisku yang memakai gaun putri. Tadi rokku ketumpahan anggur merah, jadi aku ganti. Kak Yuze, tadi aku melihatmu berbicara dengan Nona Jiang. Apakah kamu juga kenal Nona Jiang? Dia adalah putri tunggal keluarga Jiang dari ibu kota. Ayah dan kakeknya bekerja di pemerintahan, posisinya di ibu kota sangat tinggi. Keluarga Gu dan keluarga Jiang berniat untuk berbesanan. Jika Jiang Lu benar-benar menjadi Nyonya Gu, kita menghubunginya sekarang, akan membantu di masa depan. Tuan Zhou. Tuan Gu juga mau pergi? Ya, selalu ada wanita yang mengganggu Kak Heng. Pesta hari ini sungguh membosankan. Nona Jiang bercanda. Tuan Gu memiliki wajah tampan, dan juga memiliki kemampuan serta bakat. Para wanita bangsawan di ibu kota
tentu saja ingin berinteraksi lebih dengannya. Siapa mereka itu? Walaupun mereka bisa berbicara 2 kalimat dengan Kak Heng, mereka tetap tidak akan bisa menikah dengan keluarga Gu. Kak Yuze, aku naik mobil duluan. Kak Heng mau pergi bersama? Aku ada urusan lain. Sekretaris Lin, antar dia pulang. Baik? Tuan Zhou, aku numpang ya. Bukankah Tuan Gu ada urusan lain? Aku tidak searah dengan Jiang Lu. Aku harus kembali ke Qiao Yue. King Li, kamu pindah ke kursi depan. Tuan Gu akan ikut dengan kita. Kak Yuze, aku duduk di belakang saja, ya? Pak Zhou tidak perlu terlalu sopan. Di mana tempat duduk si anak gawang itu? Tidak masalah, kita ke grup Qiao Yue dulu. Itu masalah. Anak gawang itu mendesakku. Pak Gu bercanda lagi ya. King Li itu gadis kecil yang sangat penurut. Jangan selalu menyudutkannya. Dia penurut. Hanya yang patuh yang bisa disebut penurut. Dia patuh. Ketika King Li masih kecil, ia sangat disayangi oleh ayah dan kakaknya. Bahkan tidak pernah melalui masa pemberontakan. Jadi tentu saja dia sangat penurut. King Li, kakak akan pergi besok. Jika ada apa-apa, ingatlah untuk menelepon kakak. Jika tidak ada apa-apa pun boleh menelepon. Baik, Kak Yuze. Kalau begitu, aku naik dulu. Pak Zhou menyukainya. Waktu masih muda, aku pikir King Li sangat manis. Sekarang, dia sudah tumbuh menjadi gadis dewasa. Aku sungguh merasa timbul rasa tertarik. Bukankah Anda menganggapnya adik? Adik hanya sekadar alasan. King Li sangat berhati-hati pada orang lain. Kalau bukan karena hubungan ini, aku bahkan tidak bisa mengajaknya keluar. Ada apa? Pak Gu juga tertarik padanya. Biasa saja. Dua hari ini ada pelanggan yang mengeluhkanmu, King Li. Apa kamu membuat seseorang marah? Dia menelepon untuk mengajukan keluhan. Katanya sikap melayanimu buruk dan juga memaki orang. Tidak, aku tidak pernah memaki pelanggan. Bisa beritahu aku siapa yang mengeluh. Aku hanya tahu dia adalah VIP tingkat tinggi di lapangan golf kita. King Li, aku minta maaf. Mulai besok kamu tidak perlu datang untuk bekerja lagi. Itu perempuan bernama King Li. Dia cuma lulusan SMA, datang mengajar cucuku melukis. Kalau gagal masuk Akademi Seni Rupa Nasional, kalian yang bertanggung jawab. Nenek, kalau ada apa-apa bisa bicara langsung dengan aku. Jangan menyulitkan guru lain. Kau ini sampah. Atas dasar apa membuat cucuku memanggilmu guru? Aku? Cepat kembalikan uang kami. Kalau tidak, akan kubuat kau tidak sanggup menanggung akibatnya. Nenek tolong tenangkan diri dulu, Nenek. King Li, ini bukan pertama kalinya ada orang tua murid datang meminta pengembalian biaya kelasmu. Kamu pulang dulu saja beberapa hari, tunggu sampai kurus semuanya baru kamu kembali. Agar kamu tidak terluka. Maaf Kak Manda, aku merepotkanmu lagi. Tidak apa-apa. Ayo pergi dulu. Ayo cepat pergi. Pertama jadi caddy golf, lalu pekerjaan di lembaga pelatihan. Sepertinya semua ini bukan kebetulan. Kak Kuman, sebaiknya aku mengundurkan diri dulu dari pekerjaan asisten pengajar. Kerugian yang dialami oleh lembaga ini
bisa dipotong dari gaji aku bulan ini. Terima kasih atas perhatian Anda selama ini kepadaku. Kakak, andai saja semua ini tidak terjadi, pasti akan lebih baik. Sudah siap? Hidangan terakhir. Anak perempuan ini pilih-pilih makanan. Kalau bukan masakan kakaknya, dia tidak mau makan. Jangan salahkan aku. Siapa suruh masakan kakak begitu enak? Mulai sekarang, setiap hari aku mau makan masakan kakak. Baiklah. Nanti aku akan membuatmu jadi seekor babi kecil yang bulat gemuk. Aduh, ibu lihatlah. Kak, Kau tidak akan bisa menangkapku. Babi kecil yang gemuk, babi kecil yang gemuk. Hei, Nona Shen, Tuan Shen, 2 jam yang lalu napasnya tiba-tiba berhenti. apa? Kami sudah berhasil menyelamatkannya. Sekarang kondisinya baru saja stabil. Dokter Zhao, jika ini terus berlanjut, apakah kakak aku akan? Kami juga memikirkan masalah ini. Namun di Amerika muncul sebuah rencana pengobatan baru yang secara khusus ditujukan untuk pasien seperti Tuan Shen. Apakah Anda bersedia mencobanya? Jika dilakukan, berapa besar kemungkinan kakak aku akan sadar kembali? Apakah akan ada bahaya? Risiko pasti ada, tetapi ada 80% peluang keberhasilan. Hanya saja biaya pengobatannya membutuhkan 2 miliar rupiah. Biar aku pikirkan dulu. Kondisi Tuan Shen semakin memburuk, tolong segera beri aku jawaban. Baik. Rp2 miliar. Apakah dia mau meminjamkannya kepadaku? Melakukan apa saja demi mencapai tujuan. Gu Heng, selama 9 tahun ini, aku sebenarnya jatuh cinta pada iblis macam apa? Siapa? Aku, yang tinggal di sebelahmu. Sayang, apa kau tidak mau mengundangku masuk dan bersenang-senang? Kau tidak takut pacarmu mendengarnya? Perempuan itu sudah mabuk dan pingsan. Sebentar lagi kau akan tahu betapa hebatnya aku. Siapa suruh kau secantik ini? Ini pertama kalinya aku melihatmu. Kau benar-benar memikatku. Buka pintunya. King Li, kau sedang apa? Kenapa berisik sekali? Yuk, Kak Yuza. Ada apa sebenarnya? Aku ada di Jingcheng. Kau di mana? Aku ada di rumah sewa. Tetangga sebelahku mau masuk. Dia ingin masuk ke kamarku. Tutup teleponnya dan segera hubungi polisi. Aku akan segera sampai. Ingat, gunakan sesuatu untuk menghalangi pintu. Sayang, kakak pasti akan berbuat baik. Aku sudah lapor polisi. Aku peringatkan kau jangan mendekat. Kakak baru saja keluar dari penjara. Ancamanmu yang seperti ini tidak mempan bagiku. Aku peringatkan kau. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Sayang, kakak datang. King Li, jangan takut. Ini aku. King Li, selama waktu ini, lebih baik kamu tinggal di tempatku saja. Apartemen sewaan di sini terlalu berbahaya. Pak Zhou, Pak Gu ada di Bu Yaicheng. Apakah kita perlu ke sana sekarang? Hari ini tidak usah. Lagi pula besok kita bisa bicara di Kiao Yue. Tapi, malam ini adalah ulang tahun Nona Jianglu. Pergilah. Jangan sampai karena aku pekerjaanmu tertunda. Aku baik-baik saja, Kak Yuze. Aku hanya sedikit kaget tadi. Kalau begitu, ikutlah denganku sebentar. Tapi di sana banyak orang.
Kamu harus selalu di sisiku, agar aku merasa tenang. Pak Zhu, apakah Anda membawa pasangan? Maaf ya, kakak tidak sengaja mengotori pakaianmu waktu itu. Maafkan aku. Kakak akan bersulang denganmu, anggap saja sebagai permintaan maaf. Adik terlihat berbeda dari terakhir kali. Apakah kamu sakit? Badanku kurang sehat. Karena kamu tidak enak badan. Kalau begitu anggur ini, minumlah setengahnya. Nona Jiang, Kingli masih muda. Dia tidak bisa minum alkohol. Biar aku yang meminumnya untuknya. Nona Shen terlihat. Seharusnya sudah dewasa, kan? Jianglu. Jianglu. Heng. Aku hanya ingin meminta maaf kepada adikku. Nanti muntahkan dan bersihkan dengan rokmu. Ayo pergi. Kau tidak melihatku? Aku dan bosku belum cukup akrab untuk saling menyapa, kan? Tadi kalau bukan karena aku, anggur itu sudah kau minum. Dasar gadis tidak tahu berterima kasih. Kak Yuze membutuhkan bantuanmu. Aku tidak mau merepotkannya. Hanya segelas anggur, tidak akan mati jika meminumnya. Bukan begitu? Apa aku mengganggumu? Seberapa kuat toleransi minummu? Apa kau tidak tahu diri? Terakhir kali kalau bukan ada aku, menurutmu apakah si bermarga Zhou akan melakukan sesuatu padamu? Gu Heng, aku katakan untuk terakhir kalinya, aku dan Kak Yuze hanya berteman biasa. Teman biasa akan berkali-kali memintamu ikut ke tempat seperti ini? Meskipun aku dan Kak Yuze benar-benar bersama, itu tidak ada hubungannya denganmu. Benar-benar bersama? Shen Qingli? Lepaskan. Kekurangan uang atau kekurangan pria, uang yang kuberikan tidak kau mau, saat Zhou Yuze muncul, kau selalu mengikutinya kemana-mana. Jangan bicara lagi. Putus dengannya. Kalau tidak, lain kali, aku akan menciummu di depannya. Gu Heng, kenapa kamu tidak mau membiarkanku pergi? Aku hanya ingin hidup tenang saja. Kenapa? Jika bersamaku, kamu tidak bisa hidup tenang. Haruskah ikut dengan yang bermarga Zhou? Bagaimana bisa hidup tenang? Aku bahkan tidak punya hak untuk memilih. Baru saja melihat harapan. Sudah menginjak rawa lagi. Bagaimana caranya hidup? Ikut denganku. Kamu akan punya hak untuk memilih. Kalau begitu, apa kamu akan mengatakan ini pada wanita lain juga? Qingli, ikutlah denganku, ya? Tadi aku memukul seekor nyamuk. Maafkan aku semuanya. Ayo semuanya, lanjutkan minum, lanjutkan bernyanyi. Jangan sentuh aku. Sepertinya kamu benar-benar tidak mau bersamaku. Shen Qingli, pikirkan baik-baik. Sama aku, ya?
Pak Zhu, tadi masih baik-baik saja. Setelah Pak Gu kembali dari kamar mandi, dia bilang kontraknya tidak bagus lagi. Mungkinkah ada seseorang yang tidak tahu diri membuatnya kesal? Tidak apa-apa, mungkin memang ada masalah dengan kontraknya. Kembalilah dan perbaiki dengan baik. Mari kita bahas bulan depan. Kingli, kakak akan pergi ke Amerika Serikat besok. Untuk sementara waktu, kamu... Kak Yuze, Anda mau pergi ke Amerika Serikat? Ya, pergi untuk menyelesaikan beberapa urusan. Oh, ngomong-ngomong, bukankah Qingyan juga ada di Amerika Serikat? Bolehkah aku ikut denganmu? Uang tiketnya akan aku kembalikan padamu. Tentu saja, tapi aku tidak akan menerima uang tiketmu. Sudah seperti ini keadaannya. Kamu masih bersikap formal denganku. Qingyan juga temanku. Kali ini, anggap saja aku pergi mengunjunginya. Tidak boleh menolakku lagi. Kalau begitu, aku pulang dulu. Pak Zhou, Nona Shen sudah tidak punya pekerjaan. Mengapa dia tidak meminta soal pinjaman uang itu pada Anda? Lain kali di depan Kingli, jangan sebutkan hal ini. Atau kamu tidak usah ikut denganku lagi. Baik. Qingli, kapan kamu mau bersandar padaku? Kak Yuze, Anda juga pernah mengunjungi kakakku. Ya, Qingyan juga bisa dibilang teman masa kecilku. Setelah dia mengalami masalah, aku memang datang mengunjunginya beberapa kali. Kak, aku datang menjengukmu. Paman dan yang lain sudah pergi. Mereka juga menjual rumah keluarga Shen. Cepat bangun dan hajar mereka. Kingli, jangan terlalu sedih. Kak Yuze, aku ingin sendirian sebentar dengan kakakku. Baiklah. Kalau begitu, jangan menangis. Kak, aku bertemu Gu Heng lagi. Dia lumayan mirip dengan yang dulu, tapi juga sedikit berbeda. Demi biaya pengobatanmu. Ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang tidak pernah terpikirkan olehku. Menurutmu aku pantas? Sebenarnya, aku juga punya sedikit niat tersembunyi. Bagaimanapun, aku sudah diam-diam menyukainya selama ini. Kalau kau sadar, kau pasti akan memarahiku habis-habisan. Tapi mungkin sekarang kalau kau dengar, aku dan musuh bebuyutanmu punya hubungan satu malam, kau mungkin akan marah sampai bangun. Halo? Nona Shen, waktu terakhir kali ke sekolah untuk membayar biaya sekolah Anda. Aku meninggalkan nomor telepon pada dosen pembimbing Anda. Hari ini, hari pertama masuk sekolah, kenapa Anda tidak pergi? Aplikasi cuti kuliahku sudah kuserahkan. Mungkin dosen pembimbing tidak memperhatikannya. Sekolah adalah urusan pribadiku. Kalau sekolah nanti meneleponmu lagi, tidak perlu diangkat. Saat ini di Amerika Serikat ada banyak pasien vegetatif yang menggunakan rencana perawatan baru ini dan sudah sadar. Aku yakin Tuan Shen juga bisa. Lihat Tuan Zhang ini, dia adalah penerima manfaat dari rencana perawatan ini. Sekarang dia sudah bisa berjalan seperti orang normal. Aku setuju dengan rencana perawatan baru, tapi biaya perawatannya ini. Nona Shen menurut aku, selama Tuan Shen bisa sadar, berapapun uang yang dikeluarkan tidak masalah. Sekarang kondisi Tuan Shen semakin memburuk. Jika dia mengalami mati lemas beberapa kali lagi, aku tidak bisa menjamin dia masih bisa bertahan. Aku tulus memberikan saran ini kepada Anda, tolong pertimbangkan. Aku dengar dari Dr. Zhao, Qingyan punya rencana perawatan yang baru. Tapi kau tidak punya biaya perawatannya. Aku belum yakin apakah harus menggunakan rencana perawatan baru itu. Lagi pula, pasien yang menggunakan metode baru ini masih sedikit. Aku khawatir. Aku yakin, Qingyan sudah terbaring sebagai vegetatif selama 2 tahun. Sekarang dia tahu ada rencana perawatan baru, dia pasti ingin mencobanya. Tapi biaya perawatannya yang sebesar 2 miliar rupiah ini. Aku yang akan menanggungnya. Ini terlalu banyak. Tenang saja, aku tidak akan memberimu uang ini secara cuma-cuma. Akhir-akhir ini,
Ibuku terus mendesakku untuk kencan buta. Kingli, kau bantu kakak ya. Kau pura-pura jadi pacarku. Apa ini tidak pantas? Sangat pantas. Ibuku menyukai gadis kecil sepertimu yang lugu. Selama setahun ini, aku selalu fokus pada pekerjaan. Sama sekali tidak punya waktu untuk mengurus ibuku. Aku bisa membantumu. Tapi 2 miliar rupiah ini, anggap saja kau meminjamkannya kepadaku. Setelah aku berhasil mengumpulkan uang, aku akan mengembalikannya padamu. Dan juga, kakakku, nanti setelah dia bangun, kami bisa mengembalikannya bersama. Kakakku cukup pandai mencari uang. Baiklah. Kak Yuze, Aku hanya berlatih lebih awal, supaya nanti, di depan ibuku tidak ketahuan. Hei, Hai Kingli, cincin pasangan itu sudah kau ambil. Kak Yuze, aku tidak bisa menerimanya. Berakting di depan ibuku harus totalitas. Baiklah, aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Nanti aku akan menjemputmu. Nona Shen tidak boleh terlihat murung. Tuan Zhou memilihnya semalaman loh. Sepertinya kau sangat menyukainya. Kalau begitu aku akan kembali dan bilang pada Kak Yuze, cincin ini. Kuberikan padamu. Kau, Nona Shen, Lin, Sekretaris Lin. Nona Shen, Tuan Gu mengundang Anda untuk datang dan duduk. Nona Shen sedang ada urusan, tidak bisa diganggu. Tidak bisa diganggu? Direktur Gu kami bilang, 5 menit juga tidak apa-apa. Sekretaris Lin, aku sudah sampai di Amerika Serikat. Bagaimana kalian bisa menemukanku? Jangan terlalu dipikirkan, Nona Shen. Direktur Gu kami diundang ke Amerika Serikat untuk menghadiri pelelangan. Pagi ini baru saja bertemu dengan penanggung jawab pelelangan. Aku melihat Anda berjalan ke mall. Bukan ya, aku melihat Anda berjalan ke mall. Baiklah, aku ikut Anda. Gu Heng, Tanyakan padanya kapan dia kembali ke negara ini. Nona Shen, boleh aku tahu kapan Anda akan kembali ke negara ini? katakan padanya. Tidak ada hal penting. Aku akan pergi duluan. Direktur Gu, katakan padanya. Jika dia tidak memberitahu, dia tidak usah berharap bisa keluar dari kafe ini hari ini. Nona Shen, jika Anda tidak memberitahunya waktu, pasti kembali ke negara ini. Direktur Gu tidak akan membiarkan Anda melangkahkan kaki keluar dari kafe ini. Katakan padanya, aku ingin lihat saja apa yang akan terjadi jika aku keluar. Direktur Gu, Nona Shen tidak takut. Jika Anda berani, lakukan saja. Aku minta kamu menyampaikan pesan, bukan menerjemahkan. Aku butuh bantuanmu sebentar. Aku tidak punya waktu. Saat ini aku tidak punya waktu. Bahkan untuk kembali ke negara pun aku tidak punya waktu. Kamu harus punya waktu. Saat kembali ke negara ini, teleponlah Sekretaris Lin. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa, cukup temui seseorang saja. Aku masih ada urusan. Jadi belum bisa kembali. Lagi pula, setelah aku kembali, aku mungkin akan pergi ke Xiangcheng. Xiangcheng. Kalau tidak salah ingat, Zhou Yuze berasal dari Xiangcheng. Apa yang ada di dalam? Kakakmu sedang sakit, tapi kamu masih punya uang untuk membeli barang mewah. Bagaimana kamu tahu? Seberapa banyak yang dia tahu? Apakah dia tahu kakakku adalah Shen Qingyan? Atau dia sudah mengenali siapa diriku? Nona Shen, ketika pihak sekolah Anda menelepon aku, wali kelas Anda yang memberitahu aku. Keadaan ekonomi begitu sulit. Kenapa kamu tidak jujur padaku saat itu? Hubungan kita belum mencapai tahap di mana kita bisa dengan bebas membicarakan masalah keluarga, kan? Kakakku selama 2 tahun ini berada dalam kondisi vegetatif. 2 bulan yang lalu, keuangan aku sedikit bermasalah. Jika aku tidak bekerja,
biaya pengobatan kakak aku akan terhenti. Shen Qingli, apakah kamu bodoh sekali? Hah? Mahasiswa yang bodoh tapi polos, yang ada di hadapanku ini. Sangat mirip perwakilan dari tipe itu, kan? Dalam keadaan sangat kekurangan uang seperti ini, kamu malah bertemu denganku. Aku tidak tahan godaan, dan kamu berhasil. Seharusnya kamu benar-benar memeras aku habis-habisan. Apa maksudnya aku berhasil? Jelas-jelas aku yang rugi. Dunia orang dewasa, ada segala macam orang di dalamnya. Jika ingin menjaga integritas diri untuk bisa bertahan hidup di masyarakat yang rumit ini, kita hanya perlu menyembunyikan kebaikan dan kemurnian kita. Selalu dahulukan kepentingan. Selama kita punya kartu traf, tidak ada yang tidak bisa kita minta. Jika kamu sudah meminta, mau kuberikan atau tidak, aku tetap harus memberikannya. Kamu? Apa kamu mengajariku cara memeras? Ini namanya pertukaran kepentingan. Kakakmu sekarang bagaimana keadaannya? Baik-baik saja. Aku akan membantumu menanggung biaya pengobatan pasca perawatan. Kamu kembali bersekolah. Jangan khawatir. Aku tidak bermaksud memeliharamu. Anggap saja ini sumbangan amal. Kamu hanya perlu menemui satu orang saja. Terakhir kali kamu memukulku. Aku sudah sama sekali tidak tertarik lagi. Kamu? Kenapa kamu sangat ingin aku bersekolah? Masyarakat terlalu rumit. Setelah kamu bersekolah, barulah kamu punya perisai untuk menghadapi duri. Tidak perlu bergantung pada siapapun. Dan bisa mandiri. Hidup bebas. Baru kali ini, aku merasa kamu benar-benar seperti seorang dosen. Kalau sebelumnya, menurutmu aku seperti apa? Terima kasih karena hari ini kamu mengatakan semua ini padaku, tetapi aku tetap tidak bisa menerima sumbangan amalmu. Alasannya? Aku akan merasa tidak tenang. Aku tidak punya kepentingan apapun yang bisa kutukar denganmu. Belajarmu cukup cepat, ya? Lalu, bagaimana dengan Zhou Yuze? Kamu menerima bantuannya. Kak Yuze adalah teman kakakku. Kami sudah sejak kecil. Apa isinya? Buka, biar aku lihat. Buka. Cincin pasangan serasi. Cincin siapa? Aku. Milik aku dan Kak Yuze. Anda tidak menerima bantuan dana dari aku. Bukan karena menolak pertukaran kepentingan. Melainkan karena sudah ada yang membayarnya. Tidak. Jangan buang-buang waktu lagi. Shen Qingli, aku meremehkan Anda. Taktik Anda merayu aku juga bisa Anda gunakan pada orang lain. Selamat ya, sudah menemukan sumber uang jangka panjang. Kita tidak perlu bekerja sama lagi. Lin Chuan, antar dia keluar. Lin Chuan, suruh dia keluar. Kalau begitu, bagaimana denganmu? Aku. Pak Gu, kau sudah menggagalkan 2 pekerjaan paruh waktu aku berturut-turut setelah menyinggung orang seperti Anda. Baju besi setebal apapun yang kukenakan, semuanya akan sia-sia, bukan? Shen Qingli, apa maksudmu? Maksud aku, Anda tahu betul di dalam hati Anda? Kau ikut campur dalam pekerjaannya. Pak Gu, tanpa arahan Anda, mana mungkin aku berani? Coba tanyakan di lapangan golf sana. Apa yang Pak Gu ingin bicarakan denganmu? Ngobrol? Bicara apa? Aku harus tahu isinya. Kalau begitu, kenapa Anda tidak bertanya langsung kepada Pak Gu saja apa yang aku bicarakan dengannya? Kau. Qingli.
Kenapa kamu tidak memakai cincin? Ini memang hanya untuk pura-pura di depan tante, nanti saja kupakai. Kingli bertemu dengan Pak Gu hari ini. Pak Gu bertanya, kapan aku akan kembali ke negara ini? Dan mengajak aku bertemu seseorang. Kingli, bukan maksudku mencampuri urusan pribadimu. Gu Heng itu sangat berbahaya. Di luar dia adalah seorang direktur utama, tapi sebenarnya dia berurusan dengan dunia bawah. Aku sudah menyadari hal ini saat berada di Beijing. Dia sangat memperhatikanmu. Jadi, kamu harus menjauh darinya. Aku mengerti. Mulai sekarang, aku tidak akan menemuinya lagi. Kingli, aku punya banyak properti di Xiangcheng. Kamu bisa tinggal di sana. Lalu, pekerjaan apa yang kamu sukai, aku bisa mencarikannya untukmu. Kak Yuze, apa yang sudah aku janjikan padamu? Akan aku selesaikan. Hanya saja, sekarang aku belum bisa pergi ke Xiangcheng. Aku harus kembali kuliah. Kingli, sebaiknya kamu pakai cincinnya. Ibuku sangat curigaan. Dengan begitu kecurigaannya akan hilang. Biaya pengobatan akan aku transfer ke rekening rumah sakit 3 hari lagi. Nona Shen, ingatlah untuk datang nanti, pasien masih membutuhkan pendampingan keluarga. Baik, Dr. Zhao, aku mohon padamu. Nona Shen, Nyonya Zhang, aku belum sempat mengucapkan selamat padamu, suamimu sudah sembuh. ya, syukurlah suamiku telah kembali ke sisiku. Menggunakan rencana perawatan baru, setelah suamimu bangun, apakah ada gejala yang tidak nyaman? Nona Shen, rencana perawatan apa yang kamu bicarakan? Suamiku, ia bangun dengan sendirinya. Kamu bilang apa? Dia tiba-tiba terbangun pada suatu malam. Ia sama sekali tidak menerima perawatan khusus. Tapi Dr. Zhao bilang, ia baru bangun setelah menggunakan rencana perawatan baru, bukankah begitu? Dr. Zhao, sepertinya pernah membicarakan rencana ini denganku, tapi ini belum disetujui oleh Asosiasi Medis Amerika Serikat. Tidak ada satupun rumah sakit yang boleh menggunakannya pada pasien. Kamu baik-baik saja? Kak Yuze, bisakah kau meminjamiku 200 juta rupiah dulu? Kingli, kau mau melakukan apa? Rencana perawatan baru dari Dr. Zhao. Ada masalah, aku ingin kakakku dipindahkan ke rumah sakit lain. Kingli, masalah pemindahan rumah sakit tidak semudah itu. King Yan, sekarang keadaannya sudah terlalu lemah. Tapi Kak Yuze, hari ini aku bertemu Nyonya Zhang, dia bilang... Sudah, jangan bahas masalah ini lagi. Setelah aku kembali ke negara ini, aku akan segera mengirim biaya perawatan ke rekening rumah sakit. Kalau kau benar-benar khawatir, kondisi King Yan, biar aku yang memantaunya secara langsung. Tapi... Pak Zhao harus istirahat. Dia sangat lelah beberapa hari ini. Dia sudah berjanji akan membayar biaya perawatan kakakmu. Masalah sepele seperti ini, jangan ganggu dia lagi. Nona Shen, aku tulus ingin membantumu dan kakakmu, tapi kau malah melaporkanku. Kau yang menipuku duluan, kau sama sekali tidak punya rencana perawatan baru dengan kasus penyembuhan yang berhasil. Lalu kenapa? Bagaimana kalau kakakmu menggunakan rencana perawatan baru itu dan dia sadar? Pokoknya aku tidak akan setuju. Kalau begitu kenapa kau melaporkanku? Apa kau tahu? Karena semua bukti darimu itu, aku dipecat dari rumah sakit. Itu karena kau memang melanggar aturan. Mengenai hukuman dari rumah sakit untukmu, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku meremehkanmu. Bangun semua, waktunya makan.
Bersikap baiklah, jangan coba-coba macam-macam. Kalau ketahuan ada yang mau kabur, dialah yang akan mati duluan. Mereka mau bawa kita kemana? Entahlah, aku tidak mau mati. Ku dengar di kasino bawah tanah Amerika Serikat ada perdagangan manusia. Akankah kita? Cepat. Cepat turun dari mobil. Berbaris, keluar. Bangun. Kamu juga orang Tiongkok. Waktu kita kurang dari 2 jam. Kita akan dikirim ke tempat pelelangan. Tempat pelelangan? Di pelelangan itu, orang yang tidak laku dilelang Cepat jalan. akan dieksekusi di tempat oleh mereka. Jalan. Jadi, jika kamu laku, masih ada harapan untuk hidup. Jalan lebih cepat. Cobalah untuk bekerja sama dengan mereka. Kamu cantik. Kemungkinan kamu laku di lelang itu besar. Setelah kamu laku, bicaralah dengan orang yang membelimu. Agar keluargamu datang menebusmu dengan uang. Jalan lebih cepat. Tidak ada siapa-siapa? Tidak ada yang akan menebusku. Jalan. Cepat jalan. Berpakaianlah yang sedikit menarik, baru bisa dijual dengan harga bagus. Kenapa lambat sekali? Cepat jalan. Jalan. Gadis dari Tiongkok, kecantikan Asia yang standar. Tinggi badan 168 cm, berat badan 46 kg, golongan darah O. Kecuali anemia, dia tidak memiliki penyakit apapun. Harga mulai $10.000 Amerika. $20.000. 30.000. 35.000. 200.000. Wah, bapak ini menawar 200.000. Apa ada yang lebih tinggi lagi? Wanita cantik berwajah Asia ini jarang ada di lelang kita. Jangan sampai ketinggalan. 220.000. 230.000. 400.000. 500.000. Nona manis, cantik, kau milikku. 500.000 satu. Apa ada lagi yang menawar? 500.000 dua. 500.000 tiga. 2 juta rupiah. Sialan. Astaga, 2 juta rupiah. Rp2.000.000. Bapak yang di tengah ini menaikkan tawarannya hingga 2 juta rupiah. Di pelelangan kita, ini adalah harga lelang tertinggi yang pernah ada. 2 juta rupiah terjual. Kenapa rasanya sangat familiar? Aku sudah bekerja di sini selama 2 tahun, dan ini adalah pertama kalinya seseorang memberikan harga setinggi ini. Silakan tunggu penjualmu di sini. Tuan, barang Anda, dia sama sekali tidak punya luka. Kami menjaganya dengan sangat baik. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu Anda, Tuan.
Tolong tinggalkan aku. Aku akan memberimu apapun yang kau mau. Aku mau kau. Mengikuti si marga Zhou datang ke Amerika Serikat. Menyenangkan. Gu Heng, Kamu kaget sampai terdiam. Apakah dia yang menjualmu? tidak. Dia adalah dokter utama kakakku. Aku menyebabkan dia kehilangan pekerjaannya. Shen Qingli, katakan, seandainya aku tidak ada di pelelangan itu, bukankah kamu akan dibeli oleh pria tua itu dan dijadikan alat mainannya? Atau apakah kamu akan dibeli oleh orang lain untuk diambil organnya? Maafkan aku. Menangislah kalau kamu takut, tidak apa-apa. Setelah selesai menangis, ayo pergi. Pak Gu di depan. Jangan lihat. Aku tidak akan meninggalkanmu. Gu Heng, Jangan takut, itu air. Tutup mata baik-baik. Ayo, angkat kakimu. Jangan bergerak. Peluk erat. Lily, kau pulang kampung sebulan ini, aku merindukanmu setengah mati. Coba ini, enak sekali. Lily, kau baik-baik saja. aku baik-baik saja. Mungkin perutku agak tidak enak. Pak, aku mau yang ini. Mau yang ini? 35. Qingli, apa kau sedang sakit? Aku merasa tidak enak badan. Kau terlihat kurus lagi. Kalau kau merasa tidak enak badan, kau bisa pergi ke rumah sakit. Apa kau ada waktu sekarang? Aku bisa menemanimu ke sana. Tidak usah. Setelah aku selesai kerja sambilan, jika aku masih tidak enak badan, aku akan pergi sendiri. Baiklah, kalau kau sakit, kau bisa menghubungiku kapan saja. Shen Qingli, obat ini lebih baik. Ibuku sering tidak nafsu makan, langsung berguna setelah meminum ini. Tidak usah. Penyakitku ini hanya sakit perut biasa, yang itu simpan saja untuk diminum bibi. Jangan sungkan begitu denganku.
kau tidak enak badan, aku jadi tidak bisa fokus bermain basket. Kalau begitu, terima kasih. Sama-sama. Xia Mingzi. Kakak kedua, kenapa kau ada di sini? Oh, kau baru saja menyumbang untuk sekolah kami 2 perpustakaan. Apa itu? Nona Sen sedang sakit perut, jadi ku belikan obat sakit maag ini untuknya. Sudah ke rumah sakit? Nona Sen bilang dia belum pergi. Dia harus bekerja paruh waktu. Tidak ada waktu. Apa kau tuli atau bisu? Perlu orang lain yang menjawab untukmu. Kalian saling kenal. Tuan Gu, jika tidak ada urusan lain, aku permisi dulu. Masuk ke mobil, ke rumah sakit. Aku tidak mau. Jadi kau berencana untuk terus membuang waktu di sini, membiarkan mereka semua melihatnya? Ambil barang-barangmu. Alat tes kehamilan. Kamu salah lihat. Selamat ya, Nona Sen. Selamat untuk apa? Kalau benar-benar hamil, apa Tuan Gu masih bisa tertawa? Kalau begitu, katakan padaku, kenapa hal seperti ini harus disembunyikan dariku? Aku pikir, jika iya, aku akan mencari kesempatan untuk memberitahumu. Kalau tidak, ya, aku akan terus menjalani hidup aku sendiri. Jangan menangis. Kita ke rumah sakit dulu saja, baru bicara lagi. Hasil pemeriksaan menunjukkan Anda tidak hamil. Keterlambatan menstruasi Anda kemungkinan disebabkan karena Nona Shen akhir-akhir ini terlalu banyak gejolak emosi dan juga karena kurangnya asupan nutrisi yang menyebabkan menstruasi tertunda. Sedangkan untuk mual dan muntah yang sering terjadi, itu disebabkan oleh peradangan lambung. Kondisi Anda cukup serius ya. Bisakah Anda ceritakan pada aku kebiasaan makan Anda belakangan ini? Aku? Dokter sedang bertanya padamu, kenapa melihat aku? Aku, akhir-akhir ini kurang nafsu makan. Dan makan yang ringan-ringan saja. Ringan? Apa saja yang Anda makan secara spesifik? Hanya manto dan mie. Jika ini sampai tersebar, di mana Tuan Gu harus menyembunyikan wajahnya? Sebaiknya Anda datang untuk infus selama 2 hari dulu untuk menghilangkan peradangan di lambung. Setelah pulang, Anda harus makan dengan benar. Setelah kehebohan besar ini, syukurlah aku tidak hamil. Kamu senang? Memangnya kenapa? Jika anak itu benar-benar ada, apakah kamu akan membiarkan aku melahirkannya? Aku, nyonya besar. Aheng, Pak Lin, kenapa kalian ada di sini? Ini keponakan aku yang jauh. Dia kuliah di Universitas Jingbei. Dia sakit perut 2 hari ini. Jadi aku ajak dia kemari untuk diperiksa. Selamat siang, Nyonya Gu. Gadis yang manis. Aheng, kamu pernah bertemu dengannya? Pernah. Keponakan Lin ini cukup membuat pusing. Saat semester dimulai, dia tidak masuk kuliah. Aku menyumbangkan 2 perpustakaan. Baru urusannya selesai. Maaf merepotkan, Pak Gu. Kenapa tidak pergi kuliah? Ada urusan keluarga. Maaf merepotkan, Pak Gu. Tidak merepotkan. Selama kamu benar-benar tinggal di kampus, itu tidak merepotkan. Sekretaris Lin, sudah 5 tahun bekerja sebagai sekretaris di Chow Yue. Membantu sedikit itu wajar. Lihatlah kamu, mempermasalahkan hal sepele dengan gadis muda seperti itu. Kamu ini sudah dewasa, kan? Dia memang muda, tapi dia sangat licik. Nah, kamu terlihat kurus sekali. Bagian mana dari tubuhmu yang sakit? Hanya sedikit radang lambung.
Setelah diinfus kemarin, sudah jauh lebih baik. Bagaimana dengan Anda, Nyonya Gu? Aku datang untuk pemeriksaan kesehatan rutin. Awalnya aku tidak mau diperiksa tahun ini. Tapi Aheng bersikeras agar aku datang. Nyonya Gu, aku ada pertemuan dengan teman-teman malam ini. Kalau begitu aku permisi dulu. Baik. Valin, seberapa banyak yang kamu tahu tentang keponakan jauhmu ini? Seberapa banyak yang kamu tahu? Orang tua Qingli sudah lama meninggal dan kakaknya juga sakit parah. Aku juga baru beberapa waktu lalu mengenalinya kembali sebagai keponakanku. Entah mengapa, dia selalu memberiku perasaan yang sangat akrab. Mungkinkah dia adalah orang yang kucari? Coba periksa lagi informasi tentang dia. Baik. Sudah lama sekali sejak kalian lulus. Berapa kali aku bertemu dengan anak-anak lain. Dibandingkan denganmu, Xiao Qingli. Kenapa baru sekarang kamu datang? Maaf ya, Bu Guru Zhang. Aku sibuk sekali sebelumnya. Qingli, jika ada kesulitan, bicaralah padaku. Bicaralah pada teman-temanmu. Mengerti, kan? Bu Guru Zhang, aku sudah dewasa. Aku bisa mengurus diri sendiri. Hei, bukankah itu CEO grup Xiao Yue? Dia sepertinya berjalan ke arah kita, Qingli. Apakah kamu kenal Tuan Gu? Dia orang yang sangat penting. Mana mungkin aku mengenalnya. Di luar dingin, ayo kita cepat masuk. Baik. Apa aku tidak boleh terlihat oleh orang lain? Ada rumor di luar tentang pertunangan Anda dengan Nona Jianglu? Mungkin Nona Sen sedang menjaga jarak. Guru Zhang, kami berempat tinggal di area yang sama. Kami pulang duluan ya. Baik. Sampai jumpa, sampai jumpa, sampai jumpa, sampai jumpa. Guru Zhang, sudah larut malam. Biar aku antar Anda pulang ya. Qingli, kita jalan bersama saja. Guru Zhang, rumah aku dekat dari sini. Aku bisa jalan kaki sendiri, sekalian menghilangkan mabuk aku. Baik. Kalau begitu, aku akan antar Guru Zhang pulang dulu. Beritahu kami kalau kamu sudah sampai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jalan Tumi. Kalau kau menendangnya sampai rusak, kau yang bertanggung jawab. Gu Heng, Kau jelas-jelas baru saja bertemu denganku di depan pintu, kenapa pura-pura tidak kenal? hubungan kita. Pemberi dana. Wanita yang lebih tua. Jika mereka tahu, itu tidak baik. Apa kau pernah melihat seorang pemberi dana seperti aku ini, yang setiap hari menuruti keinginanmu? Apa penampilanku tadi sangat bagus? Mereka semua tidak tahu bahwa kita berdua saling kenal. Bagus sekali. Saat kita SMA, sepertinya kita pernah bertemu. Saat itu masih kecil, aku lupa. Lupa? Saat itu nilaimu jelek, dan kau memintaku untuk membantumu. Menandatangani surat dari orang tua. Tidak ingat? Bukankah kamu adik perempuan si Anu itu? Kenapa kamu sembunyi di sini sambil menangis diam-diam? Aku tidak menangis kok. Kalau begitu, adik perempuan kita yang kuat ini sedang menghadapi masalah apa?
Aku tidak mendapat nilai bagus saat ujian. Dan guru meminta tanda tangan orang tua. Cuma masalah sekecil ini. Aku kira ada orang yang mengganggumu. Tidak, ini sama sekali bukan masalah kecil. Kalau begitu, begini saja. Kakak sudah melihat kertas ujianmu. Biar kakak bantu tanda tangani. Ini? Apa ini tidak apa-apa? Memangnya kenapa kalau begitu? Kalau kamu takut, guru bertanya. Mending kamu anggap aku sebagai kakak kandungmu saja. Lagi pula kakak kandungmu itu juga tidak ada gunanya. Tidak bisa kakak ya kakak. Aku tidak bisa menganggapmu sebagai kakakku. Dasar, tidak tahu berterima kasih. Kalau kamu adalah kakakku, maka aku tidak akan bisa lagi menyukaimu. Apa aku pernah mengatakannya? Sudah lama sekali. Sama seperti waktu kita masih kecil. Tidak punya hati. Gu Heng, aku menyukaimu. Dan kamu juga menyukaiku. Mau ya? Shen Qingli. Mulai sekarang, setiap musim dingin, maukah kamu menemaniku melihat salju? Meh.